No comment lah itu mah. Ya didoain aja segera selesai masalahnya ya. Ya, saya kira hak dia, tapi saya yakin tidak dikabulkan. Bagaimana mungkin seorang majelis hakim dapat mengabulkan permohonan penangguhan dari terdakwa Nikita Mirzani? Nikita Mirzani nampaknya sudah tidak mampu lagi menahan gejolak kerinduan pada anak-anak usai terpisah selama hampir 6 bulan lamanya. Hal itu terlukis jelas di agenda sidang lanjutan perkaranya yang digelar pada tanggal 21 Agustus 2025 silam. Ya, kala itu Nikita mengajukan penangguhan penahanan kepada majelis hakim pasca sidang rampung digelar. Dan ketika dimintai keterangan soal alasan, wanita kelahiran 198 itu dengan lirih memberi jawaban bahwa ketiga buah hatilah alasan ia mengajukan penangguhan penahanan. Sontak saja, permohonan Nikita kepada majelis hakim menuai sorotan dari setiap sudut. Fitri Salhuteru, sang mantan sahabat, pun dimintai tanggapan ketika ditemui awak media. Mengingat selama menjalin hubungan dekat dengan Nikita dulu, Fitri terbilang mengenal ketiga anak tersebut. Lantas bagaimanakah tanggapan Fitri Salhuteru? Kenapa? Niki gimana tadi sempat mengajukan penangguhan penahanan? Oh iya, itu penangguhan wajib. Kalau penangguhan kan memang boleh ya, semua terdakwa boleh mengajukan penangguhan gitu. Alasannya kenapa nih Kak untuk Ya anak sih, karena udah terlalu lama kan, maksudnya proses hukum ini udah masuk bulan ke-6 gitu, udah terlalu lama. Kak Niki ini bukan pertama kali berarti dia Ini yang terlama. Biasanya 1,5 bulan cukup, ini sampai 6 bulan. no comment lah itu mah. Ya didoain aja segera selesai masalahnya ya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berarti, yang penting buat hidupnya. Kalau sayang sama anaknya, tahu anaknya nggak ada yang ngurus di rumah, besok-besok kalau udah selesai menjalankan masalahnya ya agar lebih berhati-hati dalam berucap, bertindak, berperilaku. Kalau kasihan sama anaknya itu yang harus dipikirin. Ya, saya kira hak dia, tapi saya yakin tidak dikabulkan. Karena memang anaknya itu pun memang bukan dalam posisi terlalu masih bayi, bukan. Anaknya udah gede-gede juga. Nah, kemudian kalau dia ditangguhkan, ya saya yakin nanti rame lagi. Rame lagi media sosial. Nah, karena dia di dalam aja begitu rame, masih bisa ribut. Permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Nikita nampaknya sampai pula ke telinga Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum Dr. Reza Gladys alias pelapor perkara ini. Dan ketika dimintai tanggapan, Julianus menjelaskan bahwa mengajukan permohonan penangguhan penahanan memang sepenuhnya merupakan hak dari Nikita sebagai terdakwa. Hanya saja, masih terdapat 2 syarat yang perlu diperhatikan untuk menentukan apakah permohonan ini akan dikabulkan atau tidak. Saya sampaikan bahwa itu adalah merupakan hak semua ya yang menjadi tersangka maupun menjadi terdakwa ya, itu hak mereka untuk melakukan atau memohonkan penangguhan ya. Dan itu kemudian sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 881 di pasal 31 ayat 1 KUHP kita. Dan juga sebagaimana aturan turunannya PP Nomor 27 tahun 83. Tetapi di sini kalau dikaitkan dengan kekuasaan hakim ya, ini kan dalam proses persidangan ya. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2009 ada 2 syarat di situ yang harus kita lihat juga untuk kemudian apakah penangguhan itu dapat dikabulkan atau tidak. Yang pertama adalah syarat subjektif. Syarat subjektif adalah majelis hakim akan menilai apakah kalau kemudian terdakwa ini ditangguhkan, dikabulkan permohonannya, itu apakah dia tidak akan melarikan diri, kemudian apakah dia tidak akan menghilangkan barang bukti, atau tidak akan melakukan pidana yang lain gitu. Sementara syarat objektifnya itu ya sudah ya,
sudah dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani, melakukan permohonan, nanti kemudian ada syarat-syarat yang lainnya harus dipenuhi. Dengan jelas, Julianus Paulus Sambiring menjabarkan syarat-syarat yang perlu diperhatikan. Meski begitu, advokat asal Sumatera Utara itu merasa bahwa besar potensi majelis hakim akan menolak permohonan penangguhan penahanan Nikita. Lantaran, ada beberapa kejadian selama persidangan yang memberatkan klaim Nikita. Lantas, seperti apakah penjelasan Julianus hingga ia berkeyakinan seperti itu? Kalau kami melihat dari proses persidangan dari awal, ada beberapa hal yang menurut kami yang akan menjadi pertimbangan penting bagi majelis hakim. Salah satunya adalah perbuatan-perbuatan terdakwa Nikita Mirzani dalam proses persidangan yang secara terang benderang kita lihat juga tidak menghormati proses persidangan. Kemudian ada juga kita lihat menghina, kemudian melakukan perlawanan terhadap jaksa penuntut umum. Menurut pendapat kami ini dalam pengalaman kami, bagaimana mungkin seorang majelis hakim dapat mengabulkan permohonan penangguhan dari terdakwa Nikita Mirzani, sementara dalam proses persidangan sendiri pun ada satu perbuatan-perbuatan yang kita lihat yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani, sepertinya itu mengarah kepada dugaan tindak pidana, salah satunya adalah tidak menghormati proses persidangan, kemudian melakukan perlawanan terhadap jaksa penuntut umum dan sebagainya. Saya pikir itu dikembalikan juga kepada majelis hakim, karena dalam proses persidangan ini kan juga tidak terlepas dalam kekuasaan hakim sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Tapi dalam perspektif hukum dan perilaku dan pribadi dia, memang kalau kita lihat dia itu nggak layak dapat penangguhan. Gaduh kalau ada ditangguhkan ribut lagi, percaya kalian ngomong saya. Pasti gaduh lagi nanti. Dia banyak aja tuh ngomong ini, ngomong itu, semua lagi dia banyak. Repot lah. Kira-kira begitu. Dunia maya udah mulai berkurang nih. Selain memberikan tanggapan soal aksi pihak Nikita yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan, Julianus Paulus Sambiring juga membeberkan komentarnya terhadap jalannya agenda sidang 21 Agustus 2025 silam. Seperti diketahui, dalam persidangan kemarin, Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki sama-sama dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan masing-masing. Yang mana kesempatan itu digunakan oleh Nikita dan Mahil untuk menguak kembali sederet dugaan-dugaan kecurangan Dr. Reza. Akan tetapi, menurut Julianus terdapat poin-poin penting yang menarik perhatian pihaknya dari jalannya sidang kemarin. Lantas, momen-momen persidangan apa saja yang mencolok perhatian pihak kuasa hukum Dr. Reza Gladys? Berkaitan dengan persidangan pada tanggal 21 Agustus 2025 kemarin, dapat kita saksikan bahwa terdakwa Nikita Mirzani dan terdakwa Ismail Marzuki itu saling bersaksi dalam proses persidangan. Gimana kesaksian hari ini? Kesaksian hari ini ya memang seperti itu adanya, nggak ada pemaksaan, semuanya diberikan secara sadar, yang gembira. Yang menarik bagi kami adalah tentang bagaimana jaksa penuntut umum mendalami, kemudian meneliti tentang berita acara digital forensik dengan nomor 024 dan berita acara digital forensik dengan nomor 008 yang dipertanyakan kepada terdakwa Nikita Mirzani dan kemudian kepada terdakwa Ismail Marzuki. Dalam catatan kami itu yang kami saksikan dalam persidangan melalui media saat itu, di tanggal 15 Oktober 2024 ada percakapan antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Oki Pratama yang berbunyi seperti ini. Mana sih aibnya si Reza Ceking?
Ini percakapan ya antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Oki Pratama. Kemudian dilanjutkan dengan ya catatan yang menarik lainnya ya, di tanggal 3 November 2024 WA si Gepeng Dok. Tadi kusenggol lagi Reja. Itu juga percakapan antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Oki Pratama. Ini paksa semua, ini sidang. Perkara yang dipaksakan untuk disidangkan di persidangan ini. Nggak benar semua ini perkara ya. Lalu lanjut di tanggal 13 November 2024. Kalau mau aman, amanin dulu Nikita Mirzani. Ntar aku susah hajarnya. Harus chat Mail dulu. Udah aku kenalin dia sama Mail. Aku mau duitnya aja. Nah ini juga percakapan antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Oki Pratama. Lalu lanjut di tanggal 14 November 2024. Saksi Oki Pratama mengirimkan foto-foto ke Nikita Mirzani. Lalu ada percakapan ajarin Mail Dedi Bams. Kayaknya berhasil dah 5M. Kata saksi Oki Pratama. Deal 4 liter dedinya Bams. Sudah dikirim air literannya Ami. Besok 2M ditagih lagi. Ya, ini juga percakapan antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Oki Pratama dengan berita acara laboratorium forensik dengan nomor 024 yang didalami dan disampaikan dan dipertanyakan oleh jaksa penuntut umum kepada ya Nikita Mirzani ya. Menurut Julianus Sembiring, 4 kejadian itu merupakan suatu rangkaian dugaan peristiwa pidana yang tidak dapat dipisahkan. Dan semuanya sudah tertera secara jelas dalam laporan polisi yang dilayangkan oleh Dr. Reza Dradis pada tanggal 3 Desember 2024 silam. Dengan menyertakan nama Nikita Mirzani, Ismail Marzuki, serta Dr. Oki Pratama sebagai terlapor. Dan seperti diketahui, hingga kini baru 2 dari 3 nama itu yang sudah menjalani proses peradilan. Jadi yang menarik bagi kami adalah satu peristiwa pidana itu tidak dapat diputuskan. Ya, rangkaian peristiwa tidak dapat diputus. Itu harus berangkai. Ya, jadi percakapan antara terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Oki Pratama ini kan satu rangkaian peristiwa yang sehingga kemudian terjadinya dugaan tindak pidana di tanggal 14 dan di tanggal 15 November. Ini catatan penting. Ya, rangkaian peristiwa percakapan itu ya di berita acara 024 dan kemudian di berita acara 008 digital forensik ada percakapan ya antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Oki Pratama. Ya, seperti itu yang menurut kami menjadi catatan penting ya, dan ini berkaitan dengan laporan klien kami dengan nomor 7355 di tanggal 3 Desember yang dilaporkan oleh klien kami 3 orang, yaitu terdakwa Nikita Mirzani, terdakwa Ismail Marzuki, dan saksi Oki Pratama. Ya, kembali kepada bahwa peristiwa pidana melalui percakapan ini, nah seperti yang saya sampaikan tadi, ya seperti itu amatan kami. Terlepas dari analisa Julianus Paulus Sembiring, perkara ini kadung menjadi perbincangan hangat di mana-mana. Bahkan, tak sedikit advokat dan praktisi hukum yang ikut buka suara ketika dimintai tanggapan soal perkara ini. Salah satu tanggapan yang mencuri perhatian datang dari praktisi hukum Herwanto Nurmansyah. Ya, ketika ditemui beberapa waktu yang lalu, Herwanto Nurmansyah secara terang-terangan mengaku berharap Nikita Mirzani mengajukan laporan balik terhadap Dr. Reza sebelum dirinya harus terseret ke dalam penjara.
Menurut Herwanto, asal-usul uang miliaran rupiah yang diserahkan oleh Dr. Reza kepada Nikita dahulu bisa ditelusuri secara jelas. Apakah ada dugaan kecurangan atau tidak? Lantas, seperti apakah penjelasan lengkap Herwanto terkait hal tersebut? Kalau menurut analisa hukum saya, dia sebenarnya masih tipis juga bisa dikatakan sebagai seorang yang diduga melakukan pemerasan. Karena kan dari si pelapor sendiri, ya kan, kita juga belum tahu nih apakah uang yang diberikan Nikita Mirzani itu benar hasil dari penjualan yang sah. Nah, kalau ternyata memang penjualan skincare itu ternyata mengandung komposisi yang berbahaya, yang membahayakan masyarakat, berarti kan uangnya juga dari kejahatan dong. Nah, sayangnya Nikita Mirzani pada saat dia dilaporkan, dia tidak melaporkan balik. Saya waktu itu pengennya nih, harapan saya Nikita Mirzani lapor juga balik. Biar apa? Biar penyelidikan dan penyidikan terhadap si pelapor juga berjalan. Ya begitu memang adanya seperti itu. Jadi Tidak ada kebohongan. Jadi semuanya itu sudah terang benderang, nggak ada masalah. Mereka happy ngasih duitnya, malah minta tolong, menekan Mail supaya dia bisa bertemu Nikita, memaksa Mail supaya menerima uang. Terus gimana persoalan ini? Nikita Mirzani ini dituduhkan dia menerima uang dari pemerasan. Nah, sekarang orang yang memberikan uang itu benar nggak sih diperas? Kalau dagangan dia halal, nggak bermasalah, ngapain dia ngasih uang? Kalau logikanya gitu. Nah, sekarang kalau seandainya Nikita Mirzani menerima uang yang diterima itu uang benar-benar uang bermasalah atau tidak? Nah, saya pengennya nih pada saat itu Nikita Mirzani laporin aja bahwa umpamanya ada masalah nih orang ini, kok dia ngasih saya uang dalam jumlah yang luar biasa besar, 4 miliar loh, bukannya uang kecil. Nah, apakah Nikita Mirzani itu jangan-jangan malah benar endosan lagi, atau jangan-jangan Nikita Mirzani tidak melakukan pemerasan? Nah, saya pengennya pada saat itu ya sekali lagi saya berharap pada saat itu sebenarnya Nikita Mirzani melaporkan juga, cuman sayangnya dia nggak melaporkan. Saya juga pengen juga begitu penyidik memeriksa, melakukan penyelidikan uang yang diberikan Nikita Mirzani ini benar nggak uang benar-benar yang diperoleh dari tidak melanggar hukum. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.